Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka pembukaan majelis taklim Mushola Al-Azhar. Yang pertama yang kami hormati kepada Bapak Kiai Haji Abdul Mudi Al-Ansori selaku Ketua Umum Mushola Al-Azhar. Yang kami hormati kepada Bapak Haji Abbas Basari selaku guru dan tokoh masyarakat kita semua. Yang kami hormati kepada Bapak Ustadz Dudu Lukmanul Hakim selaku guru dakwah Mushola Al-Azhar yang kemungkinan pada malam hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati kepada Bapak Ustadz Musli Singgam LC selaku guru dakwah Mushola Al-Azhar. Yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Yang kami hormati seluruh tamu undangan jamaah Mushola Al-Azhar yang berbahagia. Selawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara pada malam hari ini saya mulai, perkenankanlah saya untuk memandu acara pada malam hari ini, untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan panitia Amalia Ramadan 1443 Hijriah sekaligus sambutan ketua panitia Amalia Idul Adha. Yang ketiga sambutan ketua umum Mushola Al-Azhar Bapak Kiai Haji Abdul Mudi Al-Ansori. Yang keempat sekapur siri dari para guru dakwah Mushola Al-Azhar, yaitu Bapak Ustadz Musli Singgam LC. Yang kelima, doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Mudi Al-Ansori. Yang keenam, ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada malam hari ini, yaitu laporan panitia Amalia Ramadan 1443 Hijriah sekaligus sambutan ketua panitia Amalia Idul Adha oleh Bapak Indra Setiawan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu wa salatu ala khairul anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan kita limpahan karunia nikmat, di antaranya nikmat iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di Mushola Al-Azhar dalam rangka kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da Isya. Adapun saya selaku Ketua Panitia Amalia Ramadan 1443 Hijriah melaporkan kegiatan diantaranya sebagai berikut. Laporan penerimaan uang infak sedekah dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan sebesar Rp2.077.000. Adapun untuk pengeluaran sebagai berikut: pembayaran insentif imam tarawih yang terdiri dari 7 orang dan bilal tarawih terdiri dari 7 orang selama 1 bulan penuh. Masing-masing imam tarawih sebesar Rp200.000 selama 1 bulan dan bilal tarawih Rp100.000 selama 1 bulan dikali 7 orang.
Yang kedua, kegiatan itikaf selama 3 malam di malam ke-25, 27, 29 Ramadan, yaitu pembelian santap sahur bersama di Mushola Al-Azhar. Yang ketiga, pembelian seperangkat kegiatan untuk penyaluran zakat fitrah, diantaranya plastik dan amplop. Laporan hasil penerimaan serta penyaluran zakat fitrah mal, diantaranya 1. Jumlah muzaki memberi zakat warga RT 010 148 jiwa, warga RT 011 150 jiwa, di luar wilayah RT 010 dan 011 12 jiwa. Total jiwa muzaki pemberi zakat 310 jiwa. 2. Jumlah beras yang diterima yaitu 570 liter dibagi 115 kantong, masing-masing mendapatkan 4 liter per kakak, dan uangnya mendapatkan 4.600.500 rupiah, 406.500 rupiah, masing-masing mendapatkan 40.000 per kakak. Jadi total jumlahnya mustahik di wilayah RT 010 dan 011 98 kakak, amilin 9 jiwa, serta keamanan di wilayah 3 jiwa. Cadangan kita bikin 5 jiwa, totalnya 115 jiwa. Penerima penyaluran zakat fitrah di RT 010 sebanyak 50 jiwa. Mustahik di RT 011 sebanyak 35 jiwa. Fisabilillah atau guru-guru kita 13 jiwa, amilin 9 jiwa. Demikianlah laporan kami sebagai panitia Amalia Ramadan 1443 Hijriah. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan, dan kami juga berterima kasih kepada warga RT 010 011 atas partisipasi dan dukungannya. Sekaligus ingin melaporkan kegiatan hasil rapat pengurus Mushola Al-Azhar telah terbentuk kembali panitia Amalia Idul Adha atau Idul Kurban. Kami selaku panitia Mushola Al-Azhar siap menerima apabila ada warga RT 010 maupun RT 011 atau di sekitarnya yang ingin menyalurkan hewan kurbannya. Kami selaku panitia Mushola Al-Azhar siap menerima serta menyalurkannya. Sekian dan terima kasih, itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kendra Setiawan atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Mushola Al-Azhar Bapak Kiai Haji Abdul Mudi Al-Ansori. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة العلماء الأفاضل الساتذة خصوصا الشيخ الأستاذ مصلح Singgan Matana Allah bitul hayati amin. Bapak Haji Abbas Basari sebagai sesepuh daripada warga sini, kemudian Pak RT baik 10 maupun 11, Pak RW belum datang Pak RW, ada wakilnya Pak Lurah, Bapak Koko wakil Lurah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia hidayah serta hidayahnya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingatkan kembali kepada para peminat ilmu, para pencari ilmu, para pembela agama Allah. Jadi orang yang mencari ilmu itu hakikatnya adalah pembela agama Allah. Kemudian para mukhlisina li ibadillah. Jadi orang-orang yang ikhlas untuk beribadah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah kasih balasan yang berlipat ganda, balasan kebaikan, balasan pahala, balasan rezeki, baik secara zahir maupun secara batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang telah kita laksanakan bersama-sama, terutama amal kita yang telah lalu pada bulan suci Ramadan, Allah terima amalan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu, walaupun belum bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, akan tetapi kita berharap rahmat Allah yang akan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menentukan kita untuk bertemu pada bulan ini, pada tahun ini. Walaupun sudah akhir 1443 Hijriah, hanya tinggal beberapa bulan lagi kita sudah menginjak bulan yang baru 1444 Hijriah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan, jangan segan-segan, yang artinya mari kita ramaikan, mari kita kunjungi majlis majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir, karena itu adalah salah satu daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga ada sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Yaitu inilah taman surganya Allah, tempat kita mencari ilmu, tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, terutama yang punya harta, giatkan dengan hartanya. Yang punya ilmu, giatkan dengan ilmunya. Yang mencari ilmu, kuatkan himmahnya untuk mencari ilmu. Artinya kita jangan bermalas-malasan, karena ini salah satu daripada Raudhatul min Riyadil Jannah. Oleh karena itu kita perlu bimbingan. Alhamdulillah Ustaz kita telah hadir sebelum acara dimulai. Jarang Pak, biasanya acara udah mulai Ustaznya belum datang. Alhamdulillah Ustaz kita ini tampil dengan istilahnya himmah yang tinggi dari para guru. Apalagi muridnya lebih harus bersemangat lagi untuk menjadi. Saya rasa tak elok kalau kita terlalu panjang hanya sebagai sambutan pada saat ini.
Mudah-mudahan yang kita sampaikan adalah akan membawa manfaat bagi kita semuanya dan akan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Dan kita minta doa daripada guru-guru kita, orang-orang tua kita, semoga Allah senantiasa selalu mengiringi kita dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Mudy Al-Ansori atas sambutan yang diberikan. Hadirin berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sekapur siri dari para guru kita kepada yang terhormat Bapak Ustadz Musli Singgam LC. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama'una al-afadil wa asatidatuna al-a'izza, para jamaah sekalian rahimakumullah, terutama yang saya hormati Fadilatul Mukarram Ketua Musalla Al-Azhar, Majelis Ta'lim Al-Azhar, Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari, Fadilatul Mukarram yang saya hormati sesepuh orang tua kita Bapak Haji Abbas Basari, dan Bapak Wakil Lurah yang saya hormati yang hadir pada Lurah mana Pak? Lurah Lagoa? Lagoa. Dan yang saya hormati pengurus RW kalau hadir, Bapak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Walaupun terlambat, tidak ada salahnya masih suasana pertemuan pertama setelah setelah Idul Fitri. Saya kalau ada kesalahan, ada perkataan saya selama bergaul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tidak berkenan di hati bapak-bapak sekalian, dalam kesempatan ini mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan permintaan maaf saya dimaafkan. Amin, amin, Allahumma amin. Malam hari ini adalah halal bil halal, sekaligus pembukaan pengajian dibuka kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semangat baru, dengan pengurus baru, akan terus tambah semarak pengajian di Musholla Al-Azhar ini. Karena bagaimanapun para jamaah sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi, bahwa luar biasa keutamaan majelis ilmu ini. Majelis ilmu ini sampai dinamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam taman surga. Pak, taman surga yang ada di dunia ini cuma dua. Yang pertama kata Nabi, ma baina mimbari
wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarnya Nabi dan rumahnya Nabi itu merupakan taman surga. Sampean rindu ingin masuk surga? Ya Pak? Enggak semangat sampean. Diajak masuk surga enggak semangat. Ingin masuk surga. Semangat. Ya. Kalau mau taman surga yang ada di dunia itu di Madinah. Yang berangkat haji mungkin sudah melihat dan sudah sholat di sana. Baru pulang alhamdulillah. Yang sudah baru pulang umroh sudah pernah beribadah sujud di taman surga. Kalau enggak bisa umroh, enggak bisa haji, cukup masuk di taman surga di Musholla Al-Azhar. Luar biasa Pak majelis ilmu ini. Majelis ilmu ini dikatakan oleh Ibnu Umar, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Majlis fikih, majlis ilmu seperti hari ini, malam hari ini itu sama dengan ibadah sunnah selama 60 tahun. Berarti yang belum umur 60 tahun belum sampai. Sedangkan duduk di majelis ilmu satu kali seperti malam ini itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kok begitu Pak Ustaz? Kok gampang banget? Karena para jamaah sekalian, ibadah itu perlu ilmu. Ibadah tanpa ilmu gak sah. Ya Pak, Pak, ibadah gak pakai ilmu gak sah. Sholat ngadepnya ke timur. Nggak sholat pakai siul, nggak pakai doa. Ada Pak yang begini Pak. Di Sulawesi itu ada. Doanya pakai siul. Itu nggak pakai ilmu namanya. Makanya ilmu sekali lagi ilmu. Karena dengan ilmu orang itu tahu halal haram. Kalau hanya ibadah terus tanpa tahu ilmunya, jangan-jangan ibadah 60 tahun enggak diterima. Makanya yang paling ditakuti oleh setan itu orang alim. Orang alim tidur sama orang bodoh sholat. 1000 orang bodoh sholat, itu setan lebih takut sama orang alim yang satu yang tidur. Paling dibenci oleh setan itu orang alim. Kenapa? Karena kalau yang satu ini bangun, nanti yang bodoh 1000 itu diajarin semua. Makanya lebih bagus daripada keutamaannya daripada ibadah 60 tahun. Pak, ini saya ini sokapur siri. Sampai Ustaz duduk datang. Hah? Kalau Ustaz duduknya gak datang, bukan sekapur siri nanti. Makanya para jamaah sekalian, kalau tadi daripada putranya Umar itu Abdullah ibnu Umar, sekarang perkataan Umar bin Khattab berkaitan dengan keutamaan duduk di majelis ilmu. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula yakhruju min manzilihi wa alaihi min adh-dhunub mislu jibali Tihama. Sesungguhnya seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk menuju Musholla Al-Azhar nuntut ilmu, sedangkan dia punya dosa, dosanya sebesar gunung Tihama. Pak, ada bukit, ada gunung ya. Kalau bukit itu ya mana bukit mana ya? Kalau di sini namanya bukit mana Pak? Bukit Sentul. Itu bukit saya sudah gede. Kalau gunung itu gunung Salak,
Gunung Cermai, Gunung Semeru gede, ini Jibal Tihama, dosanya sebesar Gunung Tihama. Lalu dia masuk majelis taklim di Al-Azhar, masuk majelis ilmu. Lalu faidha sami'al alima khafa wastarja'a an dunubihi. Ketika mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru, lalu dia sadar, oh iya ya, yang saya salah, yang saya kerjakan itu dosa besar. Saya mabuk melulu, teler melulu, tiap malam digilir itu bartengker ke Honolulu, ke Dynasty, ke Jupiter, ke Dewi Malam, Manila, London, semuanya digilir sama saya. Hah? Aduh, itu salah semua, berhenti. Nah, dengan seperti itu, wan sarafa ila manzilihi, lalu dia pulang ke rumahnya, balik lagi, wa ma alaihi dunub, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu karena ngaji. Fala tufariqu majalisal ilmi, maka jangan ditinggalkan majlis ilmu itu. Fa innallaha azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azza alaihi min majalisil ilmi wa majalisid dzikr. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sebuah lokasi lebih mulia lokasi itu daripada majlis ilmu dan majlis dzikir. Makanya jadi taman surga. Itulah ngaji para jamaah sekalian. Memang kata Al-Imam Ahmad Ibnu Ali yang dijuluki dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah itu kalau menghendaki hambanya itu menjadi orang baik, ada 3 tandanya. Pak, Allah kalau ingin hambanya itu menjadi orang baik, Idza arada Allah min abdihi khairan, yang pertama tandanya yufaqihu fiddin, dia ngerti agama. Nah, ngerti agama itu para jamaah sekalian adalah diantaranya tempatnya di majlis ilmu. Kalau Allah ingin hambanya itu menjadi orang baik, hambanya itu senang duduk di majelis ilmu, semangat di majelis ilmu, mau datang ke majelis ilmu, kalau tidak datang pun mendukung. Makanya ada perkataan begini, Pak, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Wa in lam takun aliman kun muta'alliman. Kalau tidak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Kalau belajar enggak mau datang ke masjid, enggak mau datang ke mushola Al-Azhar, ini speaker luar enggak? Ada speaker luar. Kun mustami'an, denger aja. Udah gak datang, dengerin aja di rumah. Lagi ada pengajian, mungkin lagi sakit punggung, asam urat lagi kumat, ya Pak ya? Udah dengerin di rumah. Kalau dengerin gak mau, muhibban, yang seneng aja. Udahlah, datang gak mau, jadi orang alim enggak, belajar enggak, dengerin enggak, sudahlah dukung aja. Ya sekali-kali kirim kayak malam ini anggur, jeruk, kirim konsumsi ke sini. Atau ya ini dari saya 1 juta untuk operasional majelis taklim. Itu namanya muhibban, mendukung, senang. Wala takun khamisan.
Dan jadi jangan yang kelima. Yang kelima ini bagaimana? Alim enggak, belajar enggak, dengerin enggak, ngedukung enggak, ngerecokin ya. Ada yang begini di sini. Alah, jangan ngaji, pengajian apa itu? Pengajian itu enggak jelas. Nah, ini ngaco. Para jamaah sekalian, inilah majlis ilmu. Luar biasa keutamaan majlis ilmu ini, para jamaah sekalian. Jadi yang pertama dijadikan orang itu senang. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala enggak suka kepada orang hambanya itu menjadi orang baik. Sebaliknya enggak suka sama pengajian, benci sama pengajian, enggak dukung sama pengajian. Apalagi datang, denger aja enak. Itu enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang paling takut hidup ini dibenci oleh Allah. Yang kedua, selanjutnya juga dalam hal pengajian ini para jemaah sekalian. Ngajilah di tempat yang jelas. Ngaji di mushola terbuka kayak begini. Ngaji baca kitabnya jelas yang dibaca. Ngaji sama guru, mohon maaf saya enggak promosi Pak ya. Ngaji sama gurunya yang ada sanad ilmunya. Gurunya punya guru, dari gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngaji kepada orang yang tanpa guru. Gurunya hanya dari YouTube atau dari Google. Ini sanad itu penting. Al-isnadu minad din. Mata rantai ilmu itu dari sebagian dari agama. Laulal isnad laqalan nas qalu masya'u. Jadi para jemaah sekalian, ngaji jelas. Ngaji jangan ngumpet-ngumpet. Kalau sudah ngaji ngumpet-ngumpet itu biasanya ilmunya ilmu enggak genah. Ngaji kanuragan. Ngaji setelah selesai dari pengajian itu semua orang salah. Ada enggak? Bukan hanya salah, sama orang tuanya yang tadinya cium tangan enggak cium tangan. Karena beda paham dengan orang tuanya. Ada Pak sekarang sebuah kelompok yang kalau kita sholat di tempatnya mereka dipel. Jangan-jangan ngaji yang ngumpet-ngumpet sampai masuk grup itu. Berarti kita ini dianggap najis. Innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Kita ini dianggap musyrik kalau dipel. Berarti keringat kita itu najis. Ada, itu ngajinya apa? Ngumpet-ngumpet. Ada pengajian ngumpet-ngumpet juga, giliran ngaji ini ilmu hakikat yang sesungguhnya, enggak perlu dari bawah, langsung hakikat. Salat itu enggak perlu jungkir balik kayak begitu. Salat itu cukup ingat. Jangan terlalu belajar hadis, baca Quran. Belajar alif dulu yang benar. Kenapa alif itu berdiri? Kenapa ba itu ada titiknya di bawah? Itu belajar. Kapan sholatnya? Ada Pak yang begitu. Setelah belajar malah nggak sholat, bukannya sholat. Itu hasilnya ngaji ngumpet-ngumpet. Jadi ngaji yang jelas, baca kitab. Itu yang pertama.
Yang kedua, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tandanya kalau orang itu dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, man aradallahu idza aradallahu subhanahu wa ta'ala bi 'abdi khairan zahadahu fid din. Orang itu zuhud urusan, zahadahu fid dunya, zuhud urusan dunia. Zuhud itu apa, Pak? Zuhud itu adalah menjadikan dunia ini bukan tujuannya. Tujuannya adalah akhirat. Zuhud itu dunia ini bukan di hatinya, akan tetapi di tangannya. Artinya apa? Hidup tidak diperbudak oleh harta. Itu zuhud. Zuhud itu berarti bukan yang tidak suka dunia. Zuhud itu adalah mencari dunia dengan cara yang halal. Ketika mendapatkan dunia, harta, jabatan, tahta, itu dijadikan kendaraan untuk menuju surga. Zuhud. Kalau zuhud berarti orang yang enggak punya harta, yang miskin, berarti Nabi Sulaiman enggak zuhud. Nabi Sulaiman itu zuhud, raja, nabi. Sampai sekarang kerajaan Nabiullah Sulaiman itu enggak ada yang menandingi kemegahan dan keindahannya. Karena yang bikin manusia juga dibantu oleh jin. Istrinya 1000. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Zuhud. Pak Wakil Lurah. Kalau 1000 bagaimana? 1000. Istri 1000. Sampean mungkin mikir jamunya apa kira-kira Nabi Sulaiman. Kan gitu. 1000, Pak. Digilir semalam 1. Semangat Pak Wakil Lurah kalau sudah bicara. Ya Pak, kalau 1000 semalam digilir 1, berapa tahun baru giliran? 3 tahun. 3 tahun. Itu zuhud. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zuhud terhadap dunia. Tidak tamak terhadap dunia. Kita tahu bahwa dunia ini sementara, dunia ini tidak abadi. Ya, dunia hanyalah bersinggah dari sebuah perjalanan panjang. Kan gitu. Ya, hanya sebatas singgah sebentar melanjutkan perjalanan menuju kuburan. Lalu berangkat lagi menuju kebangkitan. Berangkat lagi menuju mahsyar. Berangkat lagi menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin hambanya itu adalah menjadi hamba yang baik. Idza aradallahu subhanahu wa ta'ala bi 'abdihi khairan bassarahu bi uyubi nafsihi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya itu menjadi hamba yang baik, dia seorang hamba yang mampu melihat aibnya diri sendiri. Pak, ini kan kita kan enggak mau kadang-kadang mengoreksi introspeksi diri kita, melihat aib diri kita tuh enggak mau. Maunya ngelihat aib orang lain. Ya, Pak. Orang lain dikritik terus. Orang lain semuanya salah, enggak pernah benar orang, tapi enggak pernah melihat aibnya sendiri.
semut di seberang lautan tampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu kita. Kalau ngeritik hebat, semua orang dicaci maki hebat, tapi enggak pernah koreksi dirinya sendiri. Allah kalau mengingatkan hambanya baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu uyub nafsihi an uyubin nas. Bahagialah orang yang sibuk dengan aibnya dirinya sendiri dan enggak pusing dengan aibnya orang. Kalau aibnya orang ditutupi, Pak, biasakan kita ini kalau ingin dosa kita nanti dihapus di hari pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali membuka aibnya saudara kita. Tutupi. Dan juga jangan cerita aib diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga diri kita ini ceritakan aibnya. Oh, saya dulu hebat. Kamu preman kemarin. Baru minum nyekek satu botol udah nyongsep. Saya dulu kalau minum satu krat itu saya nggak bergerak. Hebat, bangga dengan cerita, nggak usah. Oh, sama saya sih orang mana, orang Cina udah saya, cewek Cina, cewek Arab, India udah, nggak usah. Aib sendiri mau dibeberkan. Jadi aib itu, aib diri kita cukup direnungi, ditaubati. Makanya orang yang dikehendaki Allah baik itu yang selalu sibuk dengan aibnya sendiri. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau ingin kita ini melihat aib diri kita sendiri ini dengan 4 cara. Yang pertama, kita ini punya guru yang meluruskan diri kita. Punya guru spiritual. Ya Pak, sampean punya dokter enggak? Dokter yang cocok untuk sampean. Pak, punya dokter? Ya pasti kita punya langganan. Saya alhamdulillah Pak, sampai saat ini alhamdulillah, syukur bi nikmatillah, enggak pernah saya sampai di opname. Sehat. Dan dokter saya cuman bidan. Kalau sakit itu dikasih obat yang murah-murah ini generik itu. Dulu dari 15.000 sekarang sampai 100.000 masih itu. Pokoknya kalau baru dikasih obat udah sembuh. Belum diminum. Saking cocoknya. Alhamdulillah kan enggak murah-murah, enggak mahal-mahal. Buat apa kebanggaan? Oh, saya kalau sakit ke mitra. Sekali berobat 5 juta. Apa? Jadi kita ini harus punya penasihat pribadi, guru yang menunjukkan kita, yang menegur kita kalau salah. Murid ditegur guru itu biasa. Jangan sampai ditegur gurunya ngamuk. Mungkin ada murid dulu masih biasa, usahanya enggak maju. Setelah maju jadi orang kaya, dinasihatin sama gurunya. Karena muridnya pelit. Udah kaya, pelitnya setengah mati. Sampai mertuanya enggak dikasih. Apalagi sama ponakan-ponakan, dinasihati sama gurunya. Kamu kalau sudah punya, keluarkan zakatnya. Jadi orang yang dermawan untuk tolak bala agar berkah. Marah. Jadi kalau kita ingin tahu aib kita, diri kita sendiri, harus punya guru yang menasihati. Kadang-kadang guru itu menasihati secara umum begini. Ya Pak, pengajian begini, akan tetapi yang dituju satu orang. Jangan jengkel, wah itu Ustaz nyindir saya itu. Ntar saya tunggu di jalan.
Hati-hati, jangan ada yang begini Pak. Ustadz itu nyindir saya itu. Jangan. Jadi agar kita ini, aib kita ini biar tentu tidak akan negor banyak orang. Gak boleh. Jaga harga diri seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kepanjangan saya Pak ya. Sedikit. Yang kedua, kita harus punya teman yang setia. Teman yang setia itu bagaimana? Sodikun soduk. Teman yang sesungguhnya. Teman yang sesungguhnya itu adalah teman yang ketika kita berbuat baik didukung, yang kita berbuat bersalah diingatkan, dikritik oleh teman kita. Itu kita sadar bahwa kita salah. Kadang-kadang kita ini maunya disanjung terus, mau dipuji terus, giliran dikritik ngamuk. Ada yang begini? Ada. Saya alhamdulillah punya teman Pak. Setiap entah saya siaran langsung di YouTube, ada yang salah dia kritik. Alhamdulillah. Ini kurang begini, ini kurang begini. Alhamdulillah. Yang terakhir, agar kita ini sadar dengan aib kita. Jadi para jamaah sekalian, nilailah diri kita ini dari ucapan orang yang tidak suka dengan kita. Pasti dia objektif. Ya. Kalau orang yang enggak suka sama kita pasti objektif dia. Wah, apa itu? Oh, apa itu? Itu dulu, catat itu. Kalau orang yang teman kita yang baik enggak bakalan seperti itu. Nah, inilah para jamaah sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini menjadi pecinta ilmu. Mudah-mudahan kita ini selalu ketika ada majlis taklim, menyemarakan majlis taklim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya, yang dikehendaki menjadi orang hamba yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Musli Singgah Melsi. Kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Haji Abbas Basari. Kepada beliau kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mabidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li ajim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfauna biha ilaka alal darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka ya Allah qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma shalli wa sallim bismikal rahmanir rahim. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi afdali wa akmali wa tammi wa duabi salatin wa salamin. Salata wa salam ta bihima alaihi aw ala ahadin min ibadika aw salawat wa salama bihima alaihi ahadun min khalqika bil awali wal akhir wal jahir wal batin fi sirri wa alaniyati adada ma'alimta wa jinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta.
اللهم يا من جكر يقض العمر عرجيات إليه وإجا كسرت الحوائج ربيات إليه وإجا قلقت الأبواب فتيها بابها لتهتدي الأقل إليه لتوصلت إليك يا ربي بالقرآن العظيم وما به من أسمائك الأجمات وبمهد نبيك بالرحمة يا محمد يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أنت صاحب المجيزات مجيزة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله أنت صاحب الصفات صفات الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله أنت صاحب الكرامات كرامات الله إني توسلت بك إلى ربك أن يطيعني بقضائه حاجاته هذه semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtalana babal putih Allah, ibtalana babal ridha wa rahmah ya Allah wa Allah yutini uluman nabian. Waghfir lana watini bihusnil khotimah ya Rabbana bifadli akrim kuluna ukhra wa bi firdausi wa dunya bil ghina ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi'aqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa mujiatul Fatihah wa sabatul Fatihah wa karamatul Fatihah ya farijal kham ya kasifal gham ya man li abdi yakbir wa yarham ya farijal kham ya kasifal gham ya man li abdi yakbir wa yarham ya farijal kham ya kasifal gham ya man li abdi yakbir wa yarham wa ya dabil bari Allah wa ya dabil bari Rahman wa ya dabil bari Rahim dawahum biha subhanakallahumma tahiyatuhum biha salam wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta bacakan suratul Fatihah. Sebetulnya Ustaz Dudu mendadak sakit perut, mules-mules. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau dan apa yang kita bacakan senantiasa akan menjadi obat baginya. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Abbas Basari atas doa yang diberikan. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa yang diberikan oleh guru kita, berakhirlah acara pada malam hari ini. Oleh karenanya, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku panitia acara pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dan tamu undangan, kami persilakan untuk mencicipi hidangan yang telah kami persiapkan. Terima kasih.